taubat yang dilakukan oleh umat terdahulu jauh berbeda dengan taubat umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Di antaranya kata beliau, wadzalika annahum lama abadul ijlah. Tatkala umat terdahulu zaman Nabi Musa alaihi salam, orang-orang Bani Israel mereka punya sesembahan yaitu patung sapi. Jadi yang namanya sapi dijadikan Tuhan itu bukan zaman sekarang saja, Bu. Zaman dulu udah dijadiin sesembahan. Sapi sudah dijadikan sesembahan. Tatkala mereka ingin taubat dari apa yang mereka lakukan, bayyana lahum Musa alaihi salam tariqat taubati ba'dal azmi 'alaiha. Nabi Musa alaihi salam, Bapak Ibu, mengajarkan kepada umatnya, gini loh cara taubat dari apa yang kalian lakukan, wa huwa an yaqtulal bari minhul mujrim, agar orang yang tidak berdosa, artinya orang yang tidak ikut menyembah tatkala itu, untuk mengeksekusi orang yang melakukan penyembahan terhadap berhala. Artinya taubatnya harus dengan taruhan nyawa. Enggak cukup dengan kalimat saya taubat ya Allah, saya taubat nggak mau melakukan perbuatan itu lagi. Oh, saya nggak bakal ngulang perbuatan itu lagi. Zaman dulu ngomong kayak begitu nggak dianggap oleh Allah yang namanya itu merupakan perbuatan nggak dianggap taubat. Dianggap taubatnya bagaimana? Harus siap untuk dihilangkan nyawanya dulu baru diterima taubatnya. Subhanallah. Bukan hanya itu saja. Bahkan kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau bilang wadzalika aidan huwa tariqut taubah, dan juga begitu pula dengan cara taubat fi jumlatin minal ma'asi, dari beberapa perbuatan maksiat, yakunu biqat'il a'dha al-khati'ah, dengan cara memotong bagian anggota tubuhnya. Seperti apa? Kalisan fil kidhibi. Tatkala ada orang berdusta zaman dulu nih Pak, di zaman Bani Israel, tatkala ada coba-coba orang dalam pengadilan ditanya oleh hakim berdusta, maka tatkala itu cara bertaubat dari bohongnya dengan cara biqat'il lisan fil kidhbi, dipotong lidahnya karena sebab berdusta. Masya Allah. Ditanya hakim, kamu betul-betul melakukan pembunuhan atau tidak? Oh enggak Pak ya. Ternyata saksinya bilang dia yang membunuh. Atau kamu kemarin melakukan perbuatan maksiat ini atau tidak? Tidak Pak, ada saksi mengatakan dia melakukan, Pak Hakim. Berdusta. Keluarkan lisannya. Tatkala ia bilang aku ingin taubat, keluarkan lisannya, potong. Tidak seperti umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau ada orang melakukan zina di zaman Bani Israel, dipotong. Dipotong. Subhanallah. Ya. Tatkala ada waqaf'il aini fi an-nadhar lil ajnabiyyah, tatkala memandang pandangan yang haram, congkel matanya. Dicongkel matanya. Maka ammal ummah Muhammadiyah, ammal ummatul Muhammadiyah, adapun umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh masya Allah, cuman tatkala melakukan kesalahan, tatkala melakukan maksiat, tatkala melakukan dosa, cukup dengan bilang tubtu ilallah taibuna ilallah, aku taubat kepada Allah, selesai. Bahkan kata Imam Nawawi, lau fa'ala dzamban, seandainya ada seseorang melakukan dosa, kemudian ia bertaubat, kemudian fa'ala dzamban marratan ukhra, kemudian melakukan dosa lagi, dia taubat lagi, bahkan mi'ata dzambin wa alfa dzambin, bahkan sampai 100, bahkan 1000 kesalahan yang ia lakukan, dan setelah itu diikuti dengan taubat, fa innallaha ghafurur rahim, tetap Allah akan ampuni akan dosa-dosanya. Masya Allah. Ini umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka